28 Oktober 1928. 350 tahun lamanya Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenal di negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda telah berhasil memecah belah persatuan dan mencerai-beraikan bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah, serta tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Tiga setengah abad bukanlah waktu yang sebentar bagi Indonesia merasakan pedihnya dijajah. Kesadaran nasional sebagai orang Indonesia akhirnya tumbuh pada abad ke-20. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda muncul dari gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua yang berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. PPPI merupakan sebuah organisasi pemuda yang anggotanya merupakan para pelajar dari seluruh Indonesia. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Sophia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dan kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga ke seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto, partai politik yang partai oleh R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dois Dekar, Trikolo Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Drio Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Yonggava. Pada 15 November 1925 diadakanlah pertemuan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Atas inisiatif PPPI, Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat. Rapat pertama. Gerakan pertama pada Kongres Pemuda 1 yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Rapat pertama dalam Kongres Pemuda ini dilakukan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Gedung Katholike Jongendingen Bonn, KJB, Lapangan Banteng. Acara dibuka dengan sambutan dari Sugondo. Dalam sambutannya, Sugondo berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Kongres Pemuda 1 menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Rapat kedua. Kongres Pemuda kedua yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito diselenggarakan pada 27 dan 28 Oktober
1928 di sebuah rumah di Jalan Keramat 106 Jakarta yang dikenal dengan gedung OOS Java Bioskop yang dulunya berfungsi sebagai tempat pondokan dan berkumpulnya Young Java. Dalam rapat kedua ini, Kongres membahas mengenai pendidikan. Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro, keduanya berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Sementara itu, harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Kongres Pemuda tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi di beberapa wilayah Indonesia, yaitu Young Java, Young Bataksbon, Young Minahasa, Young Sumatran Bon, Young Islamitan Bon, Young Ambon, dan pemuda kaum Betawi. Rapat ketiga. Selanjutnya, pada rapat ketiga, Soenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan bahwa gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Itu merupakan hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Muhammad Yamin, sang penulis rumusan Kongres Sumpah Pemuda pada secari kertas yang disodorkan kepada Subondo ketika Soenario tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres, sambil berbisik kepada Subondo, "Saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini," kata Muhammad Yamin dalam bahasa Belanda. Sumpah Pemuda awalnya dibacakan oleh Subondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Yamin. Sejak saat itu, 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap tahun di Indonesia untuk mengenang peristiwa bersejarah ini. Sumpah Pemuda ini diucapkan secara bersama oleh para pemuda yang hadir dalam kongres tersebut dan menjadi simbol semangat persatuan dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Sebelum putusan kongres dilaksanakan, Wage Rudolf Supratman memperdengarkan lagu ubahannya yang berjudul Indonesia Raya lewat ayunan biolanya. Inilah saat pertama kalinya lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia, dikumandangkan di hadapan publik. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Selanjutnya, kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai Sumpah Setia yang kita kenal sekarang sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku